Banyak generasi muda yang suram masa depannya karena terjerumus dalam lembah perjudian. Bahkan ada di berita, anak SD aja udah akrab dengan kakek Zeus. Bayangin aja seberapa komprehensif dampak dari judi online. Sehingga buat kalian semua yang bisa keluar dari jeratan judi, segera bantu teman kalian. Atau bagi kalian yang belum pernah mencoba, jangan coba sama sekali. Di beberapa media disebutkan ada yang bahkan sampai bunuh diri. Aparatur sipil negara, kurir, ojek online, main judi online. Gak muda, gak kaya, gak miskin, gak tua, baik yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan. Bahkan tokoh agamis pun banyak yang main judi online, main slot. Bagaimana kita bisa mengingatkan mereka? Padahal secara fakta dia sudah rugi banyak, terjerat banyak hutang, terjerat pinjol legal maupun ilegal. Tetapi dia masih bermain karena memang pinjol sama platform judi online, slot itu saling kolaps, saling berkolaborasi. Yang tidak punya uang dia pinjam dengan persyaratan yang sangat mudah. Dia tidak tahu bahwa konsekuensinya banyak, diteror, bunga yang tinggi, dan macam-macam. Akhirnya dia masukkan all in semua ke platform judi online. Dan apa yang terjadi? Habis. Dia tergerus, tertrigger untuk mengembalikan uang yang sudah ia habiskan. Dia pinjam lagi di platform yang lain, dan apa yang terjadi? Habis lagi. Dan itu berlangsung terus-menerus sampai pada akhirnya dia terjun lebih dalam pada jurang yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan nestapa, penuh dengan kepedihan. Hidupnya sengsara, depresi, stres, bahkan ada yang sampai suicide atau bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menahan mental, tidak kuat menahan beban hutang, dan utamanya adalah dipicu oleh judi slot. Miris memang banyak pihak yang berpengaruh atau bisa dibilang turut menyebarluaskan hal ini. Banyak akun-akun YouTube yang beralih fungsi, mungkin karena AdSense-nya kurang, dijual dan beralih fungsi menjadi situs judi online. Bahkan kemarin YouTube-nya DPR RI dihack sehingga yang ditampilkan adalah live judi online, konten judi online. Seberapa masifnya sudah diblokir beberapa kali oleh pemerintah, tapi tetap aja lolos. Tinggal ganti domainnya, tinggal ganti namanya, selesai. Atau nggak bisa diakses pakai VPN, selesai. Karena begitu mudahnya. Bahkan ini efeknya lebih berat daripada adiksi dari rokok. Bahkan bisa dibilang setara dengan narkoba. Karena yang akan rusak pertama kali adalah mental kalian. Karena ini memang the cycle, lingkaran setan. Nggak mungkin Anda kaya dari judi online, kecuali Anda bandar. Banyak yang rugi ratusan juta, banyak yang sudah tertata ekonominya. Kerja di BUMN dengan gaji yang terjamin, dengan keluarga yang harmonis, dengan rumah yang sudah layak, dengan banyak aksesoris penunjang kehidupan, hancur semua karena judi online. Hancur masa depan, hancur kebahagiaan, dan hancur semua apa yang sudah dibangun sekian lama. Judi online bukan solusi. Kemenangan terbaik bukan ketika Anda menang dalam jumlah yang banyak, tapi ketika Anda bisa keluar dari zona setan ini, dari penyakit masyarakat yang vaksinnya belum ditemukan. Dan vaksin itu harus diberikan lewat banyak sosialisasi, banyak edukasi, yang contoh studi kasusnya itu tidak jauh dari yang bersangkutan. Ditunjang oleh beberapa literatur, beberapa bukti, bisa merefleksi ulang. Benar nggak apa yang dia lakukan selama ini? Meskipun mungkin sulit, tapi kita harus sosialisasikan itu, membantu teman kita demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Dan juga untuk seluruh platform penyedia, segera diperketat lagi algoritmiknya, sehingga tidak dimudahkan lagi dalam cara top up dan cara ambil uang untuk bermain judi online. Karena kemudahan transaksinya yang membuat banyak orang yang cukup tergiur untuk masuk lebih dalam lagi. Cowok, cewek, sama aja. Banyak yang terjerumus di lembah kehancuran ini. Cukup miris ketika kita melihat banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Dan untuk kalian yang sudah mempromosikan judi online ini, ingat, kalian juga ikut berkontribusi dalam setiap darah yang menetes dari orang yang mengakhiri hidupnya karena ulah kalian, karena manipulatif promosi dari kalian. Tidak pantas disebut sebagai selebriti, tapi pantas Anda disebut sebagai teroris. Karena punya kesamaannya itu mencuci otak, sehingga banyak orang yang terjerumus dan akhirnya keluar dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Atau bahkan keluar tinggal nama dan kenangan yang sangat tak pantas untuk dibanggakan. Itu dari saya. Terima kasih.